Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancarai teks berita meliputi BK, kantin, serta perpustakaan. saya Hikmah Nur Safitri. Saya Farah Rahmawi Jayanti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mulai dari ruang BK terlebih dahulu. Ada rekan saya yaitu Herma dan Norma yang akan mewawancarai salah satu guru BK tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11-8 dari kelompok 2 izin mewawancarai tugas bahasa Indonesia. Izin bertanya, Ya. apa saja layanan yang disediakan oleh BK untuk mendukung perkembangan siswa di sekolah ini? Kalau layanan itu ada macam-macam sekali ya. Contohnya seperti layanan bimbingan klasikal, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling individu, terus layanan konseling kelompok, dan ada lagi layanan bimbingan karir. Baik, lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana BK membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi atau akademik yang mereka hadapi? Biasanya BK itu kan ada masuk kelas itu biasanya kita memberikan layanan bimbingan klasikal dengan bermacam-macam tema, seperti misalnya kalau masalah pribadi itu dengan topik atau tema manajemen waktu, terus menjadi pribadi yang mandiri. Kalau masalah akademik itu biasanya bisa juga dengan tema atau topik kiat sukses belajar di SMA. Apakah BK memiliki program khusus untuk membantu siswa dalam perencanaan karir atau pengembangan diri? Ada, yaitu dengan layanan bimbingan karir di kelas. Nanti apabila siswa itu membutuhkan bimbingan lebih lanjut, maka nanti kita lanjutkan dengan layanan bimbingan individu di ruang atau di ruangan konseling BK. Pada kelas 12 itu nanti juga ada sosialisasi dari universitas atau LPK atau lembaga penyalur kerja. Tapi itu nanti kelas 12. Ya. Bagaimana BK bekerja sama dengan guru dan orang tua untuk mendukung kebutuhan siswa? Kalau kerjasama dengan guru itu iya, karena kita kan membutuhkan data-data tentang ya akademik di kelas ya, tentang pembelajaran siswa-siswa di kelas. Terus kalau dengan orang tua itu juga kita biasanya melakukan panggilan atau home visit, itu untuk kita mendapatkan informasi atau data siswa tentang latar belakang keluarga atau keluarganya itu bagaimana. Terakhir, apa saja tantangan utama yang dihadapi BK dalam menjalankan programnya, terutama terkait dengan pemahaman siswa mengenai pentingnya layanan BK? Kalau tantangan BK itu kalau saat ini ya itu kita kekurangan jam untuk masuk ke kelas. Dan itu juga kita ada kekurangan komunikasi dengan orang tua, karena kebanyakan di sini itu orang tua itu ke sekolah itu apabila anaknya itu bermasalah, padahal anak tidak bermasalah pun orang tua itu wajib mengetahui tentang anaknya di sekolah, apa akademiknya kurang atau tingkah laku anaknya bagaimana di sekolah kayak gitu. Tapi cenderung orang tua itu datangnya itu kalau anaknya itu cuma bermasalah kayak gitu. Ya, sudah sekian dari wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, selanjutnya kami akan mewawancarai mengenai perpustakaan Buana Cendekia. Kami dari kelas 11-8 kelompok 2 izin mewawancarai Bapak tentang perpustakaan Buana Cendekia. Apa saja fasilitas yang tersedia di perpustakaan untuk mendukung kegiatan belajar siswa? Ya, terima kasih. Perkenalkan juga ya, nama saya Pak Hadi Suprojo, selaku Kepala Perpustakaan Buana Cendekia SMA Negeri 1 Kesesi. Ya, perpustakaan Buana Cendekia memiliki sarana prasarana yang sudah lumayan bagus ya, terutama ada alat pendingin jika menyamankan pengunjung
pada saat membaca dan lain sebagainya itu akan lebih nyaman karena suasana di perpustakaan itu dingin gitu ya. Kemudian ada televisi yang untuk pembelajaran. Kalian bisa menonton YouTube pembelajaran, nanti bisa diputar-putar kembali gitu ya. Seperti itu. Lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana perpustakaan menambah dan memperbarui koleksi buku atau bahan bacaan? Ya. Untuk koleksi bacaan itu kan di awal tahun anggaran itu ya. Di sekolah kan ada perumusan anggaran untuk BOS itu. Sumber dana untuk pengadaan buku bacaan itu kan dari BOS juga. Ya, jadi setiap tahun anggaran kita merencanakan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa juga ya, baik itu buku-buku fiksi, buku-buku non fiksi maupun buku-buku pelajaran untuk referensi gitu ya. Lanjut pertanyaan ketiga. Apakah perpustakaan memiliki program atau kegiatan khusus untuk meningkatkan minat baca siswa? Ya, perpustakaan Buana Cendekia ini kan nanti rencananya akan mengadakan lomba gitu ya. Lomba literasi. Jadi nanti ada kategori-kategori yang menjadi juara-juaranya, nanti akan diadakan program itu ya, program lomba literasi untuk siswa-siswa dari kelas 10 sampai kelas 12. Yang keempat, bagaimana proses peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan ini? Apakah ada sistem denda bagi yang terlambat mengembalikan? Ya, pastinya kita mengatur proses sirkulasi buku itu ya, dari peminjaman pribadi maupun peminjaman kelas. Jadi kalau ke perpustakaan itu harus membawa kartu perpustakaan untuk pinjam buku. Kalau tidak ada kartu perpustakaan tidak bisa pinjam bukunya, baik itu pribadi maupun kelas. Kemudian jika ada keterlambatan untuk yang pribadi ya, itu akan didenda gitu ya. Untuk apalagi yang menghilangkan buku, dia menghilangkan buku, siapa tahu nanti bukunya sudah 1 minggu nggak dikembalikan karena hilang atau kemana, itu kita menerapkan denda gitu. Biar teratur itu sirkulasi peminjaman itu. Yang kelima ya Pak, apa saja tantangan yang dihadapi perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan siswa dan guru? Ya, dengan fasilitas yang masih kurang lengkap gitu ya, kita terkendala untuk misalnya di sini tempat untuk baca gitu kan. Sekarang antusias anak-anak itu dari ke tahun itu semakin meningkat ya. Mereka sering berkunjung ke perpustakaan, ada kalanya tidak muat ya, untuk menampung misalnya 2 kelas itu tidak muat, sehingga kita memikirkan bagaimana caranya agar anak-anak juga nyaman membaca di perpustakaan seperti itu. Sekian dari kami, terima kasih. Lanjut ke kantin, yaitu ada rekan saya Hikmah dan Zahra yang akan mewawancarai kantin 4. Izin mewawancarai. Kami dari kelas 11-8 kelompok 2, pelajaran Bahasa Indonesia. Izin bertanya, bagaimana kantin memastikan kebersihan dan kualitas makanan yang disajikan? Untuk spesial kantin 4 ya Nok ya, cara menjaga kebersihan itu dengan cara penyimpanan bahan-bahan pokoknya ya yang bagus, serta penyimpanannya yang bagus juga, dengan cara milih bahan-bahan dasarnya itu yang bagus dan seger buat anak-anak. Mana kantin memastikan harga makanan yang dijual? Di kantin 4 itu selalu menyesuaikan harga di kantong anak-anak ya Nak ya, terutama itu selalu murah dan memberikan menu display yang sangat-sangat bagus ya buat anak-anak, yang selalu maksimal juga. Lanjut pertanyaan nomor 2. Jenis makanan apa saja yang disajikan? Untuk kantin 4 kami menyediakan jenis-jenis makanannya adalah nasi beserta lauk pauk ya Nak ya. Terutama nasi dan jenis makanan lauknya yang sehat-sehat ya, terutama ada sayur, ada tempe, ada ongseng-ongseng, ada ayam, ada ikan begitu. Terus ada gorengan juga, ada minuman kemasan seperti le mineral, aqua, terutama es teh ya, es teh dan susu yang sehat juga ada. Terus apakah kantin memiliki program atau kebijakan khusus terkait kesehatan siswa? Di
di kantin 4 itu memiliki kebijakan yang khusus ya untuk anak-anak terutama ya. Untuk kebijakan yang ada di kantin itu ya selalu dan pasti ini begitu untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak. Alasannya itu untuk mendukung pembelajaran anak-anak supaya lancar dan sehat-sehat selalu anaknya. Apa saja tantangan yang dihadapi terkait kebersihan dan pemenuhan kebutuhan siswa? Untuk kantin 4 itu tantangannya untuk kantin 4 ya, itu pemilihan menu. No. Jadi tiap hari itu di kantin 4 itu menunya terus berbeda ya, terus berganti-ganti. Dipilihkan mana yang sehat dan enggak gitu. Harus dipilih betul-betul ya, terutama untuk penyimpanan bahan-bahan bakunya ya. Terus menjaga standar kebersihannya terutama yang ada di kantin juga, yang ada di rumah juga, selalu menjaga secara konsisten ya. Terutama pemahaman untuk konsumennya begitu. Baik Bu, terima kasih ya. Cara yang dapat kami sampaikan, saya Farah Rahma Wijayanti. Saya Hikmah Nusa Fitri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.